Senang sekali saya Anastasia Putri bisa menemani Anda kembali dalam dialog kali ini dengan tema Pemilu Sehat di Masa Pandemi yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Pemirsa, pilkada tahun ini merupakan pilkada terbesar dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia. Periode kampanye telah dimulai sejak September lalu dan pemilu sendiri akan digelar serentak di 270 daerah pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang dengan diikuti oleh 105 juta pemilih. Lalu bagaimana pelaksanaan rangkaian pemilihan umum yang berlangsung di tengah kondisi bangsa yang saat ini sedang berjuang melawan pandemi COVID-19? Telah hadir dua orang narasumber di studio kita sore hari ini. Narasumber kita yang pertama adalah Ketua KPU Bapak Arief Budiman. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Anastasia. Sehat ya Pak? Sehat. Dan narasumber kita yang kedua ada Dr. Safrizal ZA MSI selaku Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Apa kabar Bapak sore hari ini? Alhamdulillah sehat terus sehat. Kita langsung bertanya nih ke Pak Arief nih yang punya gawe ya Pak. Gimana Pak sejauh ini perkembangan persiapan pemilu? Sampai sejauh ini tidak ada laporan yang disampaikan oleh daerah-daerah kepada kita yang cukup berbahaya dan mengganggu jalannya pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Ya. Ada satu daerah yang melaporkan, tapi saya yakin itu dalam waktu dekat akan bisa diselesaikan. Nah, kalau melihat persiapan sampai hari ini, saya bersyukur kerjasama dari semua pihak ya membuat pilkada ini persiapannya makin lancar ya, makin mudah. Yang pertama tentu kita lihat dari regulasi gitu ya. Regulasi yang akan segera diselesaikan adalah perubahan peraturan KPU mengenai pemungutan dan penghitungan suara. Jadi kami sudah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Sekarang sedang proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin hari Senin depan sudah bisa diselesaikan. Ya. Kemudian yang kedua anggaran. Anggaran saya berterima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri karena sangat mensupport persiapan dan pencairan pemenuhan kebutuhan anggaran di 270 daerah. Jadi sudah 100% bisa dicairkan. Yang ketiga kesiapan SDM-nya. Sampai hari ini rekrutmen KPPS sudah selesai dilakukan. Tanggal 24 paling cepat sudah akan dilakukan pelantikan KPPS. Nah selanjutnya akan dilakukan BIMTEK kepada KPPS termasuk BIMTEK untuk hal terbaru yang kemarin sudah kita bahas bersama di rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR terkait dengan penggunaan electronic recapitulation atau rekapitulasi elektronik yang nanti akan membantu menyediakan informasi bagi masyarakat, bagi peserta pemilu, penyelenggara pemilu maupun kepentingan umum secara luas ya supaya mereka dapat informasi lebih cepat. Awalnya KPU menginginkan si rekap ini bisa menjadi bahan untuk penetapan hasil resmi pemilu kepala daerah. Tetapi sudah disepakati bahwa ini nanti akan dijadikan sumber tersedianya publikasi hasil pemilihan kepala daerah. Jadi bukan sebagai alat atau sumber untuk penetapan hasil resmi pemilihan kepala daerah. Nah, kalau kita mengukur dari tiga hal itu, regulasi, anggaran, dan SDM-nya, tidak ada kendala. Dalam waktu dekat, 14 hari sebelum hari pemungutan suara, proses produksi dan distribusi logistik sudah akan dilaksanakan lebih masif lagi. Mudah-mudahan tidak ada kondisi cuaca yang berubah sangat ekstrim gitu ya, sehingga tidak tidak mengganggu proses distribusi logistik. Jadi memang dari awal menyelenggarakan pemilihan di akhir tahun itu kita harus siap dengan situasi alam yang seringkali berubah. Jadi akhir tahun itu kan biasanya ada banjir, kemudian ombak tinggi. Nah, struktur atau kondisi geografis kita yang kepulauan, pegunungan itu harus diantisipasi lebih baik. KPU sudah mencatat beberapa daerah yang harus dapat prioritas untuk pengiriman distribusi logistik. Mudah-mudahan tidak ada halangan lain.
Pak, tentunya ada regulasi khusus tentunya di masa pandemi ini terkait dengan pelaksanaan pilkada, khususnya pasti ada perbedaan pelaksanaan di zona wilayah hijau, kuning, oranye dan juga merah. Ya, KPU sudah membuat peraturan KPU nomor 6 ya, yang terakhir kemarin direvisi dengan peraturan KPU nomor 10 kalau nggak salah itu. Kami menerapkan seluruh tahapan harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat ya. Nah, terkait perubahan zona itu kan bisa terjadi sewaktu-waktu. Maka KPU mengambil kebijakan penerapan penerapan protokol kesehatan itu harus selalu diterapkan dimanapun selama tahapan itu diberlangsungkan. Mulai misalnya pelaksanaan kampanye, semua harus menerapkan itu. Jadi apakah dia hijau, merah, kuning gitu ya, tetap kerumunan dilarang. Nah itu jadi kita punya standar itu. Nah nanti pada hari pemungutan suara juga diberlakukan demikian. Agar semangat kita untuk menjaga dua hal, kesehatan dan keselamatan itu bisa tercapai. Maka penerapan protokol kesehatan penting diperhatikan bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun pemilih. Baik, kita ke Pak Dirjen, Pak Zafrizal, ini apa hal yang paling membedakan antara pilkada sebelumnya dengan pilkada saat ini yang tentunya di tengah masa pandemi ini? Beda yang pertama, sekarang ada pandeminya. Pilkada sebelumnya tidak ada pandeminya, jadi pilkada sekarang menyesuaikan dengan dalam keadaan pandemi. Tahapan-tahapan yang sudah diatur KPU semuanya dilekatkan protokol kesehatannya dan membutuhkan disiplin. Jadi disiplin ini bukan sesuatu yang dipaksakan mestinya, tapi merupakan kesadaran. Demi apa? Demi keselamatan ya. Banyak dari tahapan-tahapan ya yang telah disusun dalam peraturan KPU, mulai dari tahap kampanye nanti, tahap pencoblosan, itu semuanya dengan menggunakan prinsipnya ya 3M ya, memakai masker ya, kemudian mencegah kontak langsung ya, misalnya tadi dijelaskan dalam video VT. Ketika memegang kertas suara itu sudah menggunakan sarung tangan, itu mencegah orang terpapar melalui kontaminasi. Kemudian meninggalkan TPS itu sudah cuci tangan lagi, sarung tangan yang dipakai tadi sudah disiapkan tempat sampah. Kemudian kalau dulu bisa ngumpul-ngumpul, sekarang nanti akan digarisin oleh KPU nih. Yuk berdiri di sini, Anda berdiri di sini, duduknya kalau dulu mungkin kotak di bawah teratak yang sama, nanti duduknya manjang, digarisin. Sehingga semuanya itu ya dalam rangka menyesuaikan keadaan pandemi kita. Dan ini butuh kerjasama dari semua pihak. Bicara soal disiplin Pak, ini yang paling sulit menjaga disiplin saat masa kampanye, kerumunan massa. Ini bagaimana nih Pak mengantisipasi hal tersebut? Ya, peraturan KPU sudah jelas ya. Berkerumun sesuai dengan standar protokol kesehatan ya. Kalau tidak berkerumun sama sekali nggak ada kampanye. Jadi berkerumun yang dimaksud adalah dibatasi berkumpul orang 50. Walaupun saya tahu banyak komplain dari para calon ini susah Pak. Terus 50, kadang-kadang panitianya sudah 20 ini. Biayanya sama tapi yang mendengarkan kampanyenya tinggal 30. Karena kalau panitia tiap hari udah dengar gitu program ya. Tapi peraturan sudah dibuat demi keselamatan ya patuhi. Ya terkadang ya Pak kami cuma 52. Ya kalau ada yang menghitung lebih ya tetap diberi teguran. Sampai sejauh itu. Itu batas toleransi yang sudah didiskusikan sejak awal 50 orang pakai masker ya. Kemudian kan ini pertemuannya di ruang tertutup. Memang beberapa lokasi geografis kita sulit tertutup ya kita ketahui. Tapi paling yang dimaksud tertutup itu adalah diberi batasan. Nah, ini lokasinya diberi batas. Kemudian ada petugas yang mengontrol tetap pakai masker, ya ada yang mengontrol tetap pakai
pakai gun pistol ya supaya ngecek suhu segala macam. Nah, ini dilakukan ya supaya menjaga proses kampanye. Memang proses kampanye ini yang paling sulit ya. Kalau dulu pasangan calon satu kali kegiatan bisa 20.000, 30.000 orang. Nah, sekarang kalau dia mau para pasangan calon ini ingin bicara dengan 1.000 orang, maka 1.000 bagi 50. Maka lebih lelah ya, lebih besar usahanya ya, tapi itulah konsekuensi kita bayar yang harus kita lakukan kalau pelaksanaan ini ingin tetap pilkada yang kalau dulu tagline-nya sering kita sebut pilkada damai, kalau sekarang pilkada sehat. Ya, jadi sehat proses pelaksanaannya, sehat pula bagi yang menjalankannya. Nah, ini bicara pilkada sehat, Pak Arief, bagaimana evaluasinya kampanye selama ini yang berlangsung di tengah pandemi? Apakah pelanggaran protokol kesehatan turun atau malah sebaliknya nih? Kalau angka yang pasti itu sebenarnya teman-teman Bawaslu yang mencatat ya, apakah terjadi kenaikan atau terjadi penurunan. Tetapi melihat apa yang sudah dilakukan oleh peserta pilkada di banyak tempat, sebetulnya sudah ada kultur yang berubah, gitu ya. Arak-arakan kan nggak ada sudah, nggak, dan mereka juga tidak memaksakan harus ada arak-arakan, gitu ya. Kemudian rapat umum di lapangan-lapangan juga sudah tidak ada. Artinya sebagian besar mereka sebetulnya mematuhi, ya. Cuma memang di beberapa tempat karena fanatisme, karena luapan keinginan yang luar biasa, masih ada yang mengiringi calonnya itu dalam jumlah besar. Walaupun sebetulnya calonnya mungkin juga tidak mendesain itu, tapi masyarakat pemilihnya dalam jumlah banyak dia mengarah ke sana. Nah, tetapi ada hal positif juga terkait dengan kampanye kita kemarin. Kalau kita lihat debat itu kan salah satu metode kampanye ya. Tema-temanya sudah banyak menyangkut COVID-19. Penanganan COVID-19, strategi pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi mereka sudah beradu gagasan tentang bagaimana menangani COVID-19 ini. Jadi kampanye kita secara umum saya dapat menilai mereka bisa disimpulkan menjadi bagian dari pencegahan COVID-19. Di beberapa tempat memang dilaporkan, loh ini kok masih rame Pak. Ya, saya pikir itu menjadi tugas bersama kita ya. Tiga komponen ini harus bekerja bersama-sama. Ada penyelenggara pemilu, ada peserta pemilu, dan ada pemilihnya. Tentu dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun aparat keamanan, kepolisian, dan TNI. Nah, ini mungkin Bapak juga bisa menjelaskan kembali nih tentang sanksi apabila melanggar protokol kesehatan. Apa saja nih Pak Arief? Kalau dari regulasi pemilunya ya itu bisa beberapa tahap. Pertama tentu kita ingatkan, ini jangan begini karena ini berbahaya, ini beresiko, itu yang pertama. Yang kedua kita ingatkan sekaligus menghentikan kampanyenya. Ini kok begini terus, saya hentikan ya, nah gitu. Yang ketiga itu sanksi yang lebih berat, sanksi yang lebih tegas. Kalau misalnya ada unsur pidananya. Nah, maka itu akan diproses melalui Bawaslu, Gakumdu. Kalau ada pidananya bisa diteruskan kepada aparat penegak hukum. Gitu. Baik, kalau Pak Safrizal, urgensi apa Pak? Kenapa pilkada tetap harus dilaksanakan sekarang? Pastinya tentu dengan pertimbangan ada protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster baru atau bahkan lonjakan kasus positif. Mestinya ini pertanyaan pertama ya Pak Arief ya. Ya, pertama ini keputusan politik kolektif ya pemerintah dan DPR, tentu bersama KPU dan Bawaslu. Kita sudah menunda 1 kali ya, mestinya di bulan September, terus kemudian ditunda ke Desember. Nah, keputusan politik pemerintah dan DPR bersama KPU Bawaslu akhirnya memutuskan ya karena kita sudah diperkenalkan new normal, bagaimana hidup di masa pandemi beradaptasi. Jika protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, maka kegiatan masyarakat dengan protokol kesehatan bukan saja di pemilu, di pasar, di mal, di masjid,
di mana saja itu dengan menggunakan protokol kesehatan. Tidak dikecualikan juga pilkada sepanjang protokol kesehatan dipenuhi. Kemudian juga ada kebutuhan. Kalau tidak dilakukan pilkada, ada 270 daerah tidak memiliki pemimpin yang kuat, pemimpin yang legitimate. Kan kebutuhan pemerintahan membutuhkan pemimpin yang legitimate. Kita akan berperang melawan COVID-19, tapi punggawa, komandan, ketuanya itu ketua sementara. Sedikit banyak mesti ada keraguan-raguan, sedikit banyak mesti ada keterbatasan kewenangannya. Jadi kita butuhkan pemimpin yang legitimate. Hadirnya, terpilihnya pemimpin yang legitimate melanggengkan proses pelaksanaan pemerintahan. Kita butuh itu ya untuk melawan COVID. Kemudian juga di dalam proses pilkada masyarakat bisa tahu mana pemimpin yang memiliki visi untuk membantunya melawan COVID. Kalau kita nggak punya, nanti nggak punya visi, masyarakat bingung untuk memilih. Ya, mana yang pro kepada pemberantasan COVID, mana yang enggak. Ya, seperti yang diceritakan tadi Pak Ketua KPU, temanya justru sentralnya sekarang penanganan COVID. Sentralnya. Jadi kita sudah minta bantu juga kepada Ketua KPU membuat edaran, membuat pedoman bahwa salah satu topiknya adalah penanganan COVID. Dan ini kami monitor dan banyak kita lihat di televisi bagaimana strateginya dikemukakan. Ini memberikan kepercayaan publik kepada calon kepala daerah yang akan dipilih, visinya diketahui, sehingga memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa wah, ke depan kita akan mempertahankan bupati yang sudah bagus, atau kelihatannya kita harus pilih pemimpin baru agar lebih serius lagi dalam rangka menolong kami memimpin masyarakat untuk melawan COVID. Kemudian ada satu juga. Ini barangkali yang jarang dihitung ya. Kita sudah minus sampai dengan 6 terakhir perkembangan pertumbuhan ekonomi kita. Sektor ekonomi di mana-mana turun karena sektor real nggak bekerja. Nah sekarang mari kita hitung sektor real yang bekerja ketika pemilu ini jalan ya. APBD ya segitu aja, bahkan berkurang karena pendapatan menurun, tentu jumlah APBD menurun. Dibantu oleh para kandidat yang mengeluarkan belanja pribadinya atau belanja timnya ya dalam rangka pemenangan pemilu. Jadi usaha ikut tumbuh di daerah yang melakukan pilkada. Yang melakukan kerajinan bikin masker dapat omset yang luar biasa karena biasanya kami bikin masker 1 minggu tidak ada 200, sekarang kami dapat pesanan 100.000. Semua orang bekerja bikin masker, di samping pakai masker. Kemudian bikin spanduk hidup, yang transportasi kirim barang hidup, transportasi sewa kendaraan hidup. Kemudian lagi banyak sekali ekonomi yang berputar di situ. Apa artinya? Ya salah satu strategi ekonomi, dan kalau dihitung biaya pilkada yang kita keluarkan ini berapa triliun? 10 triliun? Ya. Sekitar 10 triliun ya yang dibiayai oleh pemerintah ya dan APBD. Bayangkan yang dikeluarkan oleh kandidat. Kalau di total mungkin 2 kali 3 kali lipatnya. Artinya apa? Ada ekonomi bergerak di sana. Tapi memang bukan ekonomi semata-mata. Tadi saya katakan perimbangan antara penanganan kesehatan, menciptakan proses pemilu yang demokratis namun sehat, ada ekonomi yang juga membantu masyarakat dalam mempertahankan atau dalam menjaga kelangsungan ekonomi. Kuat ekonomi, maka penanganan kesehatan insya Allah kuat. Tapi kalau ekonomi runtuh, kemampuan kita menangani kesehatan juga ikut runtuh. Jadi banyak untungnya.